Walaupun sebenarnya pembahasan kita waktu itu masih
tentang adab mempersiapkan waktu sholat. Sehubungan kita saat ini berada di bulan Ramadan dan salah satu kewajiban kita di bulan ini adalah berpuasa, maka kita akan terus menggali dan terus mencari pengetahuan wawasan tentang bagaimana adab-adab di dalam berpuasa. Karena jemaah rahimahullah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa di dalam berbagai hadis yang banyak periwayatannya itu Nabi mengingatkan. Dalam satu hadis disebutkan miskin sholimin, dalam hadis yang lain disebut rubas sholimin, yang intinya adalah berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali ilaju wal asu, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu jamaah Ramadan penting kiranya, walaupun kita melaksanakan ibadah Ramadan ini sudah separuh, ya hampir separuh perjalanan bulan Ramadan, tidak ada salahnya dan tidak terus lebih baik lagi kita memperbaiki daripada kualitas ibadah puasa kita. Kenapa? Karena ibadah puasa yang Allah ini ibadah yang sangat menarik untuk kita bahas. Walaupun pembahasan fikih tidak terlalu banyak penjelasan mengenai puasa dibandingkan dengan fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, itu fikih puasa itu paling sedikit pembahasannya, tapi lebih banyak pembahasannya dibahas dalam kajian tasawuf. Di dalam kajian fikih jemaah Allah sedikit pembahasan tentang puasa, mengenai rukun, syarat dan sebagainya. Tapi dari segi tasawuf, puasa itu termasuk salah satu pasal ataupun bab yang paling banyak dibahas. Jadi jemaah Allah dalam kategori atau dalam disiplin ilmu tasawuf. Kenapa jemaah Allah? Karena kita bandingkan, atau bukan kita bandingkan, kita yang boleh katakan kita bandingkan. Jemaah Allah, ibadah sholat contohnya dari rukun Islam yang 5. Sholat itu memang ya setiap ibadah pasti meliputi 3 unsur. Yang pertama ada namanya ibadah fi'liyah, ada ibadah qauliyah, ada ibadah qalbiyah. Ibadah itu setiap ibadah harus ada 3 itu. Ada ibadah fi'liyah, ada ibadah qauliyah, ada ibadah qalbiyah. Itu rukun ibadah secara umum ada 3. Apapun ibadahnya. Ibadah yang disebut fi'liyah itu ada gerakan, ada perbuatan. Setiap ibadah yang ada gerakan, ada perbuatan, berarti ibadah tersebut masuk kategori ibadah fi'liyah. Kemudian ada ibadah yang disebut qauliyah. Setiap ibadah di mana di dalamnya ada ucapan, ada bacaan, maka disebut ibadah qauliyah. Contoh salat, ada gerakan enggak? Ada ucapan, ada gerakan, ada perbuatan enggak? Ada ucapan? Ada. Berarti salat termasuk ibadah qauliyah, ibadah ba'diyah. Bukan hanya itu, juga salat termasuk berbagai yang paling penting di antara juga adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Karena ya seseorang melaksanakan ibadah tersebut, yang menjadikan ibadah tersebut diterima adalah niat, dan niat dari setiap ibadah adalah di dalam hati. Ma'al qalbu, akan niat ma'al qalbu, dan tempatnya niat adalah hati. Kemudian apa lagi? Ibadah zakat. Nah ini jemaah Allah. Ibadah zakat ini kategorinya ibadah qauliyah, fi'liyah, qalbiyah. Ada tidak meliputi dari 3-3 ini? Coba. Zakat. Ada enggak? Qauliyahnya ada enggak? Ada, ijab qabul. Ya, tentu di samping qauliyahnya tetap ada, niatnya ada. Terus fi'liyahnya apa? Menyerahkan sesuatu, ya, harta kita sesuai dengan aturan fikih yang berlaku.
Zakat ada qauliyah, ada fi'liyah, ada qauliyah. Kalau qauliyah pasti harus selalu ada dalam setiap ibadah. Haji, nah, haji jamaah Allah. Ibadah haji itu masuk kategori ibadah apa? Qauliyah, fi'liyah, qauliyah. Kalau saya kurangi Bapak, karena kalau qauliyah harus ada pada setiap ibadah. Kalau dalam haji, praktek haji atau umroh itu walaupun memang ya di dalam rukun-rukun fikihnya, dalam fikihnya hanya yang wajib itu fi'liyah, tapi dalam ibadah haji juga kita dianjurkan, disunahkan untuk membaca atau baca doa tertentu. Walaupun ibadah haji jamaah Allah tidak ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca, baik haji maupun umroh. Itu tidak ada bacaan yang wajib. Jadi haji itu lebih kepada yang dominan itu ibadah fi'liyah, gerakan. Dari mulai gerakan tawaf, gerakan sa'i, tahallul yang diawali sebelumnya dengan miqat dari ihram dan sebagainya jamaah Allah. Kalau ibadah haji itu dominan ya melaksanakan ibadah tersebut adalah dengan fi'liyah, gerakan. Ya ucapannya tidak ada yang wajib. Tapi alangkah ruginya ketika kita melaksanakannya tidak membaca sesuatu yang memang diajarkan walaupun tidak wajib secara fikih. Nah, lalu kita bandingkan dengan ibadah puasa. Ini puasa yang paling Allah. Ini puasa ini siang, sahur. Ini masuk kategori yang apa nih? Ada qauliyah pasti, hati tetap hati, ya. Ada fi'liyahnya enggak puasa ini? Apa fi'liyahnya? Imsakun. Fi'liyahnya itu gerakan itu imsak, menahan. Justru ya tidak ada gerakan di sini, tidak ada perbuatan, hanya sekedar menahan. Kan yang lalu dibahas puasa itu artinya imsak, al-imsakun. Ada beberapa ibadah yang sifatnya zahir dan juga ibadah batin di jamaah Allah. Jadi ini nyambung. Jamaah Allah, puasa ini lebih didominasi di dalamnya adalah ada ibadah batiniyah. Ya, ada ibadah batiniyah yang berkorelasi ya dengan ibadah puasa ini yang maknanya hampir serupa dengan puasa. Puasa kan tadi secara bahasa Arab ya itu para ulama mengartikan al-imsakun 'anil muftirin. Ada ibadah yang lainnya jamaah Allah tapi sifatnya batiniyah. Jadi ada ibadah zahir, ada ibadah batiniyah yang juga ibadah tersebut maknanya sama, imsak juga. Apa itu? Sabar itu artinya imsak, menahan. Al-imsakun 'anil halu'an, menahan dari segala bentuk keluh kesah, itu sholat. Ada lagi ibadah batiniyah yang berkorelasi dengan ibadah puasa. Apa itu? Zuhud. Ya, zuhud juga sama. Diawali maknanya dengan imsak, yaitu menahan sesuatu yang sebenarnya kita mampu tapi kita belum butuh. Itu namanya zuhud. Jadi jamaah Allah. Jadi puasa ini jamaah Allah walaupun ada ya walaupun tidak ada gerakan memang, walaupun tidak ada gerakan perbuatan tertentu seperti halnya sholat, ada rukuk, ada sujud dan sebagainya, ya, tapi masuk dalam kategori fi'liyahnya itu adalah gerakan menahan yang harusnya kita makan, minum ketika kita haus, lapar, kemudian kita tahan. Nah, menahannya ini masuk kepada fi'liyah. Tapi berbeda halnya dengan ibadah haji tadi. Kalau ibadah haji yang mendominasi ibadah tersebut adalah gerakannya, ya, gerakannya, bukan qauliyahnya, ya, tapi gerakannya. Nah, ibadah puasa ini kebalikan jamaah Allah. Ibadah puasa ini kebalikan dari ibadah haji. Jadi jamaah Allah, kalau ibadah haji yang mendominasi ibadah tersebut adalah fi'liyahnya, gerakannya, tapi ibadah puasa ini justru yang mendominasi adalah apa? Qalbiyahnya, batiniyahnya. Karena dalam puasa
tidak ada gerakan khusus selain hanya menahan. Yang ketika kita lapar, ketika kita minum, harusnya kita bisa makan, tapi kita tahan. Menahan itu adalah gerakan yang memang gerakan, tapi tidak kelihatan gerakannya, hanya menahan. Ya, jadi jamaah rahimahullah itu luar biasa. Nah makanya jamaah rahimahullah, nah ini kita perlu tahu dulu. Walaupun ini pembahasannya sebenarnya agak sedikit loncat ya. Jadi kaitannya ibadah puasa ini jamaah rahimahullah yang mendominasi daripada ibadah ini adalah yaitu lebih kepada ibadah batiniah. Jadi puasa itu yang mendominasi ya dalam pelaksanaan ibadah tersebut adalah lebih kepada batiniah. Nah, sebelumnya saya sampaikan jamaah rahimahullah, secara fikih ibadah itu kan ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Tapi dari segi sifatnya, ya dari segi sifatnya, dari secara tasawuf ibadah itu ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Kalau zahir yang nampak, kalau yang batin itu yang tidak nampak. Nah kita lihat sekarang ibadah puasa. Ibadah puasa ini ada nggak yang nampak sesuatu nampak dari ibadah puasa ini? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada yang nampak, tidak seperti sholat. Coba bandingkan sholat, orang kelihatan, gerakannya kelihatan. Zakat jelas, apalagi itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Haji apalagi. Tapi puasa ada nggak gerakan-gerakan? Tidak ada. Dan di sini lebih mendominasi ibadah puasa itu adalah yaitu ibadah batiniah. Nah sekarang yang termasuk ibadah batiniah itu apa sih? Nah ini jawab Allah dijelaskan dalam kitab Bidayah termasuk dalam kitab Bidayah Salihin yang kita bahas ini. Sebenarnya nanti pembahasannya itu ada. Jadi kata Imam Ghazali di sini jamaah Allah yang termasuk kategori ibadah batiniah itu ada 10. Kata Imam Ghazali yang termasuk ibadah batiniah itu ada 10. Mana? Yang pertama ibadah batiniah itu adalah at-taubah. Taubat. Menyesal setelah kita berbuat dosa dan sebagainya dan selalu merasa berdosa, ya maka itu termasuk ibadah batiniah. Maka tatkala ketika kita beribadah, kemudian dalam pikiran, dalam hati kita ini, ya Allah, penuh dengan penyesalan, penuh dengan harap agar mendapatkan ampunan dari Allah, maka ibadahnya saat itu dia tidak hanya zahir tapi juga batin. Contoh jamaah rahimahullah, puasa yang kita kerjakan ini jamaah rahimahullah, zahirnya kita tidak makan, zahirnya kita tidak minum dan tidak melakukan perbuatan yang membatalkan, tapi hatinya itu, batinnya itu berharap. Batinnya itu berharap kalau puasanya ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Berharap dari puasanya ini adalah merupakan bentuk sebagai salah satu permohonan ampun, permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya berlaku jamaah Allah tidak hanya pada ibadah puasa, sholat, zakat dan sebagainya. Maka iringi perbuatan ibadah tersebut tidak hanya zahirnya, sholat, gerakan-gerakan, ucapan-ucapan, zakat memberikan sesuatu, tapi diiringi hatinya itu dengan perasaan tobat. Tobat itu artinya ya kembali, ya kembali menurut ridho, menurut ketentuan dan menurut sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menyadari kalau kita ini hidup banyak salah, menyadari kalau kita ini hidup banyak dosa. Sebab jamaah rahimahullah ini salah satu bahayanya kita ibadah atau bahayanya orang yang ahli ibadah. Itu tatkala ketika dia sudah merasakan ibadah, saya ini ahli puasa, saya ini ahli sholat, saya ini ahli zakat, ahli sholat dan lain sebagainya. Kemudian tidak diiringi rasa taubat dalam hatinya jamaah rahimahullah, ini bahaya. Dia akan merasa dirinya lebih daripada yang lain. Yang lain masih ibadah sedikit nih saya. Tapi kalau ibadahnya disertai rasa taubat, rasa kata kita ini merasa kenapa kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mengumpulkan menjalankan kewajiban, juga kita kata apa? Karena kita merasa kita ini hamba yang paling banyak
dosa. Karena salah satu bentuk penghapusan dosa itu adalah dengan ibadah. Tidak bisa kita melaksanakan atau memohon ampun kepada Allah, ampuni sementara kewajiban-kewajiban yang diperintahkannya kita tinggalkan. Nah ini jamaah rahimahullah. Nah ini kita singkat saja. Apalagi jamaah rahimahullah yang termasuk ibadah batiniah yang harus kita sertai ketika kita melaksanakan ibadah zahir. Yang kadang-kadang mohon maaf jamaah rahimahullah, ya setiap orang itu kadang-kadang ada yang bagus ibadah zahirnya tapi ibadah batinnya kurang bagus. Ada yang ibadah zahir itu biasa-biasa saja tapi batinnya luar biasa. Ya, yang bagus itu yang mengkolaborasikan antara ibadah zahir dengan ibadah batin. Sertai ibadah batin kita ini dalam setiap melaksanakan ibadah zahir. Contoh tadi pertama kata Imam Ghazali, ibadah batin itu adalah taubat. Maka setiap melaksanakan satu ibadah apapun itu bentuknya, termasuk ibadah puasa, sertai di dalamnya itu dengan rasa berharap, ya sekaligus menyesali kita ini mungkin banyak dosa yang tidak terhingga, maka kita berharap bahwa dengan kita beribadah tersebut Allah mengampuni atau sebagai bagian daripada taubat. Kan mohon maaf jawabnya Allah, taubat itu kan 3, syaratnya kan 3. 1, menyesal. 2, ketika kita taubat itu melaksanakan berbuat maksiat, kita selain hanya menyesal, yang keduanya tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya syarat taubat itu mengganti perbuatan dosa kita dengan perbuatan taat. Misalkan di masa lalu kita ini banyak dosa, ya selain kita menyesal dan kita tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang lalu, kita rubah perilaku kita. Yang dulu senangnya kita berbuat dosa, sekarang kita senangnya ibadah. Nah ibadah yang kita lakukan ini bagian daripada taubat. Secara tidak langsung jamaah Allah, segala ketaatan yang kita lakukan, baik sholat, puasa, itu adalah sekaligus kita ini dalam rangka mengganti perbuatan maksiat yang mungkin dulu pernah kita lakukan dengan bentuk ketaatan kepada Allah, dan inilah termasuk salah satu taubat. Jadi taubat itu tidak hanya astagfirullah istighfar aja di lisan saja, sementara kita tidak sesali perbuatan dosa yang kita lakukan, sementara kita tidak mengganti perbuatan yang salah dalam agama yang dengan perbuatan taubat. Nah itu jawaban yang Allah. Ya, kemudian yang kedua, ya jadi sertai sekali lagi ibadah kita ini dalam setiap ibadah, termasuk ibadah puasa ini disertai dengan ibadah batiniahnya. Zahirnya katakanlah ya ibadah puasa ini walaupun lebih yang mendominasi adalah ibadah batin, jamaah Allah, katakanlah ya puasa ini ibadah zahir, maka ya jangan diiringi ibadah puasa kita ini dengan ibadah-ibadah batiniah. Yang pertama tadi diiringi dengan taubat. Makanya jamaah Allah, ya hikmah puasa itu dalam hadis Nabi jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kan jelas itu di antara pahala utama, pahala yang bisa diperoleh, ya manfaat hikmah yang bisa diperoleh bagi orang-orang yang berpuasa apa? Tadi ya barang siapa yang berpuasa dengan penuh ihtisab, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kebaikan dan keimanan kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Maka orang yang berpuasa saat itu sekaligus dia harus bertobat. Dia sedang bertobat. Hanya kadang-kadang kita nggak ya, ada salah satu hikmah daripada orang berpuasa itu, kata Nabi, akan diampuni dosa-dosanya ma'taqaddama min dhanbi, yaitu dosa-dosanya di masa yang lalu. Nah itu jamaah Allah. Kemudian yang kedua jamaah Allah yang termasuk ibadah batiniah yang mungkin dari 10 ibadah batiniah ini tidak akan kita bahas, yang berkaitan erat saja dengan ibadah puasa. Ya, yang pertama taubat, iringi ibadah puasa kita dengan banyak bertobat. Maka bulan Ramadan, bulan diwajibkan yang kita berpuasa ini adalah dengan salah satu predikatnya, salah satu gelarnya adalah Syahrul Maghfirah atau Syahrul Maghfirah, bulan ampunan.
ada dosa yang tidak jelas. Artinya tidak jelas itu dalam arti kata subhat lah katakanlah. Ya, kadang-kadang baik, kadang-kadang kita berbuat dosa yang kita tidak menyadari dalam melakukannya. Maka itu jamaah rahimahullah, iringi dengan taubat. Yang kedua, jamaah rahimahullah, yang kedua yang termasuk ibadah batiniyah yang juga harus kita eratkan, kita iringi ya ibadah puasa kita itu, yaitu ibadah khauf namanya. Apa? Khauf atau khasyah. Rasa takut, rasa khawatir. Ya, makanya jamaah rahimahullah, setiap ibadah itu harus kita sertai dengan rasa takut kepada Allah, rasa khawatir kepada Allah. Bahkan ini luar biasa jamaah rahimahullah. Kata Imam Ghazali, ada 4 kelebihan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dalam setiap melaksanakan ibadahnya, dalam setiap menjalani kehidupannya. Apa? Yang pertama, orang yang takut kepada Allah akan diberikan petunjuk oleh Allah. Yang kedua, diberikan rahmat dari Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, "Hudaw wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun." Ya, yaitu petunjuk dan rahmat itu ya bagi mereka yang takut kepada Allah. Bahkan jamaah rahimahullah, orang yang takut juga akan diberikan ilmu. Bahkan puncaknya ilmu itu adalah rasa takut. Makanya ada keterangan Al-Quran, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya di antara mereka yang paling berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi mohon maaf jamaah rahimahullah, walaupun mungkin kita ini S2, S3 dan sebagainya, ya kita ini banyak pengalaman, banyak ilmu yang ada dalam pikiran kita, tapi kalau dia tidak takut dengan ilmu itu kepada Allah, di hadapan Allah no. Sebaliknya, walaupun dia hanya lulusan SD barangkali atau tidak sekolah sama sekali barangkali, tapi punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata dalam kata Allah, dialah termasuk orang yang berilmu. Jadi semua ilmu itu harusnya yang kita pelajari itu menjadikan kita lebih takut kepada Allah. Maka ini jamaah rahimahullah, dalam kehidupan kita menjalani agama ini ya harus di ibadah batin ini kadang-kadang kita kebanyakan ibadah zuhud yang terus diperbaiki. Ya memang harus kita perbaiki, tapi jangan lupa ibadah zuhud juga harus kita perbaiki. Tobat tadi, tobat itu tidak hanya sekedar ketika kita berbuat dosa saja, tapi juga kita bertobat itu harus setiap saat. Karena kita tidak menutup kemungkinan dosa kita ini kita lakukan setiap saat. Ya, setiap saat kita melakukan dosa bisa jadi bahkan kita tidak menyadarinya. Yang kedua, jamaah rahimahullah, kita ini menjalani kehidupan tidak punya rasa takut kepada Allah. Sementara dalam hadis dikatakan jamaah rahimahullah, barang siapa yang ketika di dunia tidak takut kepada Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan menjadi orang yang paling merasa ketakutan. Ini jamaah rahimahullah. Bahkan luar biasanya jamaah rahimahullah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya dikatakan dalam hadis ya bahwa barang siapa yang di dunia ya takut kepada Allah, maka makhluk lain akan takut kepadanya. Ini kata Nabi. Sebaliknya barang siapa dia tidak punya rasa takut di dunia ini kepada Allah, maka dia akan dibuatnya rasa takut oleh makhluk yang lain. Jadi jamaah rahimahullah, banyak ayat keterangannya jamaah rahimahullah. Jadi bahkan termasuk orang yang takut itu radhiyallahu anhum wa radu'an, termasuk mereka yang akan mendapatkan ridha ya dan Allah meridhoinya. Dan dikatakan dzalika liman khasyya rabbah, yaitu kepada mereka yang khasyya rabbah kepada Tuhannya. Ya, jadi jamaah rahimahullah, maka termasuk ada juga yang mengartikan sholat itu yang baik itu sholat yang khusyuk itu bisa dari khasyah. Ada yang mengatakan khasyah itu dari muradib, daripada khauf, khawatir, takut. Orang yang sholat disertai dengan rasa takut kepada Allah ya kalau kita kan sholat kadang-kadang ingat kemana-mana ya, bukan takut kepada Allah, kita ingat kepada kemana-mana ya kecuali kalau misalkan jamaah Allah ya inilah luar biasa jamaah
juga harus baik secara batinnya. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu rasa dalam diri kita ini rasa takut. Jamaah Allah, ada hikmahnya Pak. Kalau makhluk katakanlah kita manusia ini Pak, jamaah Allah, nggak dikasih rasa takut sama Allah, kacau dunia Pak, kacau, nggak punya rasa takut Pak. Mungkin nggak akan terjadi ada jalan raya karena rasa takut gitu Pak. Karena Allah memberikan rasa takut kepada kita, jamaah Allah, ada jalan raya, ada kendaraan. Mohon maaf, apa hubungannya? Coba bayangkan, orang kalau nggak punya rasa takut, semua orang nggak punya takut, dia nyebrang jalan ke bakal tengok kanan tengok kiri. Hikmahnya kenapa Allah memberikan rasa takut, jamaah Allah, supaya hati-hati, kan gitu. Maknanya takut kita hati-hati. Kenapa kalau kita nyebrang itu mau nyebrang jalan, kita tengok kanan tengok kiri, takut ketabrakan gitu. Coba kalau untuk cabut rasa takutnya jamaah Allah, ya segini rasa takut yang Allah berikan kepada makhluk saja, masih banyak perang di mana-mana, ya masih banyak orang yang berkelahi dan sebagainya. Apalagi kalau rasa takut itu ya dicabut dari setiap makhluk, kacau Pak. Maka jamaah Allah, namun di sini Allah memberikan rasa takut ini adalah selain untuk kita hidup berhati-hati dan juga harus menjadikan rasa takut kepada Allah itu melebihi daripada takut kepada apapun juga. Ini masih banyak jamaah Allah yang kaitannya termasuk ibadah puasa kita ini, kita harus melakukannya dengan rasa khauf, rasa takut. Kenapa? Selain Nabi memperingatkan tadi, banyak orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Harusnya hadis ini menjadikan kita harus berhati-hati, harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah kita ini enggak dapat apa-apa. Itu jamaah Allah. Jadi banyak sekali jamaah Allah ya, ibadah puasa ini berkorelasi, itu bahasanya apa korelasinya? Ya, saya tadi tidak mau dijawab. Berkorelasi dengan ibadah batiniah. Kebanyakan orang ibadah puasa itu hanya sekedar apa tadi? Ya, ibadah zahir menahan saja. Tapi di balik ibadah puasa itu korelasinya, nyambungnya, jalurnya apa ya korelasi? Kalau berhubungan gitu. Hubungannya dengan ibadah batiniah. Belum yang lain-lainnya, belum sabar. Sabar itu ibadah batin Pak jamaah Allah. Tadi aja kalau udah dua tadi Pak, pertama taubat, yang kedua khauf atau khasyah. Ya, ini jamaah Allah. Kalau kita setiap ibadah apapun, apalagi ibadah puasa, kita melaksanakannya dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti khusyuk Pak. Ya, pasti khusyuk. Bayangkan jamaah Allah. Kalau yang suami takut bini aja kadang-kadang ya, kalau disuruh sama istri, kalau takut pasti serius Pak. Nah bini awas nanti kata pulang telat, misalkan gitu ya. Karena dia takut sama bininya pasti serius di rumah, cepat-cepat kan gitu. Kalau ibadah kita pun mantap ya, kalau ibadah kita pun berasa takut kepada Allah, pasti kita akan hati-hati ibadah kita, termasuk ibadah puasa. Dan masih banyak Pak jamaah Allah, ada 10 ibadah batiniah yang harus kita iringi ya dalam setiap kita melaksanakan ibadah zahir. Ya, waktu dua yang tidak mengizinkan insyaallah nanti akan kita bahas ya di lain waktu dan kesempatan. Sebenarnya nanti akan ketemu. Kita kan masih membahas di Darus Salikin ini tentang bab ketaatan zahir. Nanti baru ada pembahasan bab tentang faslun ya al-babul khamis fi ta'atil batiniyah. Ya, itu bab yang kelima itu nanti membahas tentang berbagai macam ketaatan yang sifatnya batiniah. Kita perbaiki ibadah kita ini tidak hanya zahir tapi juga batin. Makanya doa yang dicontohkan oleh para ulama, kita ini harus bisa berupaya mengikuti Nabi SAW. Berusaha ya, saya pun sama, jauh panggang dari hati, walaupun hanya bisa ngomong jamaah Allah, prakteknya belum bisa tentu. Jamaah Allah, ya para ulama mengajarkan Allah merzukni mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Jadi kita mohon kepada Allah supaya bisa mengikuti Rasulullah
berpuasa itu ibadah. Makanya Bapak jamaah Allah, ini maksudnya itu bukan berarti kalau kita puasa harus tidur, bukan. Disiasati jamaah Allah. Misalkan contoh, mohon maaf jamaah Allah, kita ini ya mata ngantuk, tapi kita nggak mau tidur, dan baca Quran. Kalau kita baca Quran ketiduran, beda urusannya. Kita ngantuk, zikir. Kita niatnya bukan tidur, niatnya zikir. Terlepas ketika zikir kita ketiduran, beda lagi urusannya. Kan gitu. Beda dengan orang misalkan mohon maaf, berbeda dengan orang kalau misalkan mau sengaja, apalagi habis subuh atau lagi puasa, dikit-dikit tarik selimut, dikit-dikit tarik selimut di bantal, itu niat tidurnya. Itu yang makruh. Tapi kalau misalkan kita nih lagi di rumah dibaca, terus tidur, udah lagi harus bangun zuhur, ya bangun zuhur habis sholat zuhur, akhirin zikir ketiduran lagi, itu beda. Itu yang termasuk itu ibadah yang tidurnya ibadah. Karena dia nggak niat tidur, dia sedang ibadah cuma ketiduran. Maka siasati itu jamaah Allah. Ya beda, makanya jamaah Allah nggak boleh tidur. Itu kan namanya ainullah, baru dibahas ya. Ada ainullah, ada qailullah, ada hailullah. Ainullah itu yang dimakruhkan antara subuh sampai dengan isya. Sengantuk-ngantuknya kita itu jangan tidur waktu itu. Ya karena dalam hadis itu memang ada istilah rezeki di patok ayam. Tapi kalau disiasati orang tua dulu, itu mohon dia orang tua dulu. Orang tua dulu itu kalau habis subuh walaupun dia begadang, kata orang ngomong, dia habis subuh itu nggak tidur, dia duduk. Coba dulu sampai tidur begitu. Nah itu tidak diniatkan untuk tidur. Mungkin dia lagi zikir, duduk, coba lagi duduk zikir itu ketiduran. Beda kalau habis subuh kita tidur gerak lagi di kasur, itu kan niat. Itu niat tidur. Beda ya, itu jangan salah kaprah ya. Jadi kalau misalkan kita apa tidur terus gak jadi masalah, cuma jangan diniatkan tidur. Ya, apa ini dulu kita kerjain. Biasanya kan kita kalau baca Quran paling cepat tuh ngantuknya. Jangan lagi puasa, nggak puasa pun biasa kalau baca Quran cepat ngantuk. 5 menit 10 menit udah mata kunang-kunang. Itu jamaah Allah. Itu disiasati jamaah Allah. Tapi bukan berarti disiasati Allah ya, bukan ya. Dalam arti kata kita itu banyak tidur puasa boleh, tapi jangan diniatkan puasa itu untuk tidur. Kalau kita dikit-dikit tadi lagi ngajinya pada ngantuk Pak. Ini kan gak niat tidur Pak. Ya mohon maaf ya. Coba kalau lagi ngaji pada ngantuk kan. Benar bukan tidak termasuk yang tidur waktu isya, bukan termasuk ainullah, bukan. Ini tidurnya tidur yang sudah ibadah. Itu yang disebut dengan sholat pasrah ibadah. Ya, tidak seperti orang kalau habis subuh pulang ke rumah tarik selimut lagi di bantal, itu udah niat.